Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan ya. Terhindar dari segala penyakit. Amin. Amin. Untuk ketua kelas, Randy. Hadir, Randy? Hadir, Pak, hadir. Nah, tolong ya, Ren. Jangan di-mute nanti kalau buat interaksi ke bapaknya. Ini siapa yang baru masuk ini? Baik, Pak. Sabani Linggar. Sebelum memulai ke materi, terlebih dahulu Bapak absensi ya. Tolong semuanya on cam. Saudara Yusuf Fadilah. Yusuf, Akil, Sabani. On cam. Hadir. Pak, mohon maaf, saya sedang kendala jaringan. Untuk yang pertama, Saudara Bagas Kurnia Saputra. Apakah hadir? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Randy Abdillah. Saudara Randy, apakah hadir? Randy, itu kamu jalan-jalan, Randy. Hadir, Pak, hadir. Saudara Muhammad Akil Al-Sidiki. Hadir. Sabani Linggar. Hadir, Pak. Yusuf Fadilah. Hadir, Pak. Setelah absensi selesai, kita langsung ke materi ya. Bapak share screen terlebih dahulu. Apakah sudah ada share screen-nya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Toib, materi pada malam hari ini yaitu mengenai renang tentang gaya bebas. Apakah ada yang sudah tahu apa itu gaya bebas? Akil, apa itu gaya bebas, Akil? Berenang semaunya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Saudara Bagas? Kan bebas, Pak. Jadi bener gak? Iya, nggak apa-apa. Akan tapi kurang tepat. Saudara Bagas, apa itu gaya bebas, Bagas? Belum tahu, Pak. Apa? Belum memahami, Pak. Oh, belum memahami. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi dilihat dari pemateri ini berenang gaya bebas. Yang pertama adalah tentang berenang ya. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Jadi berenang itu bebas. Dari manusia tidak apa-apa, dari hewan pun tidak apa-apa. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak, Pak. Ya, kalau bagus. makhluk halus bisa berenang nggak, Pak? Kalau makhluk halus itu tidak bisa. Karena tidak terlihat oleh kasat mata, hanya orang-orang tertentu. Nah, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Jadi berenang itu seadanya. Mau pakai pakaian ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Berenang juga bisa menjadi kegiatan rekreasi atau olahraga. Nah, seperti materi kita pada malam hari ini, berenang itu sama halnya bisa digunakan untuk rekreasi. Jadi untuk happy-happyan, untuk bersenang-senang, untuk menghilangkan kalau bahasa gaulnya ya bete gitu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nanti saya tanya ya, anak-anak pahami. Iya, Pak, siapa? Kalau enggak, kalian bisa men-screenshot. Nah, di sini terdapat sejarah olahraga renang. Jadi perlombaan berenang itu dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Saudara Sabani? Iya, Pak. Perhatikan ya.
Jadi sebagian besar berenang itu dengan memakai gaya dada. Awalnya itu tidak ada gaya bebas. Jadi yang pertama itu keluar itu gaya dada dalam perlombaan tersebut. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Nah, nomor renang putri itu diperlombakan sejak Olimpiade Stockholm tahun 1912. Jadi Olimpiade renang putri itu jaraknya sekitar 1 abad baru diperlombakan. Lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, pada 1902 Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional itu dibentuk pada tahun 1908. Nah, jadi gaya kupu-kupu pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1930-an. Jadi sebelumnya itu tidak ada gaya kupu-kupu, hanya ada gaya apa Akil yang sebelumnya itu? Saudara Akil? Gaya Waduh. bebas dan gaya dada. Oh, bagus. Jadi pada awalnya itu gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang yang juga merupakan olahraga tanpa batasan berat. Jadi berenang itu dilakukan oleh bebas ketika dia mau gemuk atau enggak kurus. Seperti kita lihat di Olimpiade untuk orang-orang yang berkecukupan itu seperti tidak mempunyai tangan, itu dapat melakukan olahraga renang, jadi bebas. Tidak menuntut usia anak-anak. Paham ya? Sabani, di-mute Sabani. Belum Oh Bapak. iya Pak, maaf Pak. Lagi ini Pak, di luar lagi rame. Oh. Macam-macam gaya dalam renang itu. Udah tahu kan semuanya? Coba Yusuf Padilla sebutkan. Macam-macam dalam renang. Siapa yang mungkin yang saya tahu Pak, ada gaya bebas, gaya dada, terus ada gaya punggung sama gaya kupu-kupu Pak. Iya, Anda tahu karena Anda baca di sini ya. Karena Bapak share screen juga Pak soalnya Iya. Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kembali ke topik yang awal itu gaya bebas. Jadi gaya bebas itu berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah tangan itu secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun. Sementara kedua belah kaki itu secara bergantian dicambukan naik ke atas dan ke bawah. Nah, seperti di foto ini. Kelihatan? Anak-anak terlihat apa tidak? Nah, seperti di foto ini ya. Nah, jadi posisi badan pada saat berenang gaya bebas itu horizontal. Walaupun kaki masih cukup dalam di dalam air. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan itu horizontal dan tidak kan seperti yang masalah-masalah pemula ketika berenang itu dia tuh si badannya itu turun ke bawah, tidak horizontal. Nah, langsung aja ke slide berikutnya. Nah, di sini gerakan gaya bebas. Coba Bapak minta tolong kepada Yusuf Padilla untuk membacakan. Boleh? Siapa Pak? Yusuf? Iya, Yusuf Padilla. Bacakan Yusuf. Siap. Oke, siap. Baik. Oke, jadi teman-teman gerakan gaya bebas. Gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah yang pertama
Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Kedua, pada waktu gerakan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Ketiga, gerakan kaki ke atas dilakukan rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Yang keempat, gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Nah, terima kasih ya Yusuf Fadila. Siap, Pak. Nah, Sama-sama. silakan dilihat gerakan kaki ini. Bapak perbesar ya. Nah, jadi seperti ini mengayun. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mohon maaf, bisa di slideshow aja nggak, Pak? Biar jelas gitu. Oh, nggak apa-apa, gini aja, Cup. Soalnya Bapak lagi buru-buru ini. Itu, Pak, maksudnya itu kalau mau di slideshow itu gampang tuh. Pencet F5 aja, Pak, kalau nggak. Nggak apa-apa, gini aja. Soalnya terlalu kecil, Pak, tulisannya. Oke, makasih Yusuf. Iya Pak, nggak terlalu kebaca Pak. Mending slide set aja Pak. Oke. Bukan diperbesar, Pak. Mohon maaf, itu di slideshow. Sampingnya, Pak, sampingnya. Sudah kelihatan Yusuf? Yusuf Ya, Fadila? lebih baik lah, Pak. Nah, Lebih baik, Pak. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan oleh Yusuf Fadila tentang gerakan kaki. Nah, yang kedua ialah gerakan tangan. Yang pertama itu gerakan tangan atau gerakan menarik. Jadi dalam bahasa Inggris itu pull. Jadi dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang ke bawah, dada dengan siku agak dibengkokkan. Yang kedua ialah gerakan mendorong, push. Itu setelah siku mencapai bidang vertikal bawah, jadi setelah gerakan pull dilanjutkan dengan gerakan push, itu dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Nah, yang terakhir adalah recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah sampai sini, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin Saudara Sabani untuk mempraktekkan gerakan kaki. Sabani, unmute Sabani. Ya Pak. Ya, praktekkan gerakan kaki yang tadi sudah dijelaskan. Mohon maaf Pak, sebelumnya kaki saya lagi sakit Pak, kemarin cedera waktu bermain futsal Pak. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti paling Ya, Pak, Bapak maaf. mengirimkan tugas-tugasnya ya. Iya, Bapak. Apakah ada yang bertanya sampai sini? Tentang kaki dan tangan? Ini ketua kelasnya kemana nih, Randy? Randy Andri? Apakah hadir? Randy, masalah jaringan, Pak. Gangguan Pak, gangguan jaringan Oh. di rumahnya di kampung kan Pak. Apabila tidak ada yang menanya, lanjutkan ke cara pengambilan napas ya. Yang pertama tadi saudara Akhil apa? Yang pertama gerakan saudara Akhil. Ya Pak, gimana Pak? Yang pertama itu tadi gerakan apa yang sudah Bapak jelaskan? Gaya bebas. Ya, gerakannya yang pertama. Tangan diayunkan. Oh, Anda ini tidak memperhatikan. Tangan itu gerakan kedua, yang pertama. Yang pertama
Kaki Pak, kaki. Nah, kaki yang kedua tangan, yang ketiga ini, yang terakhir itu cara pengambilan Ya, napas. napas Pak ya, Ya. bernapas. Jadi lengan kanan diayunkan ke belakang sampai ke belakang pantat. Bersamaan dengan gerakan ini, kepala menengok ke arah kanan. Kalau enggak ke arah kiri. Sambil membuka mulut dan menghirup udara. Lengan kiri bergerak ke atas air menuju ke arah depan. Nah, pada saat yang sama melakukan gerakan lengan kanan dan menghirup udara. Nah, seperti yang digambar ini, ketika si tangan itu ke depan, maka si kepala itu kita arahkan ke sebelah kiri untuk mengambil udara. Nah, materi pada malam hari ini cukup sekian. Apakah ada yang bertanya untuk Saudara Ucup? Aduh, mungkin kalau saya mah mungkin dari penjelasan Bapak sedikitnya saya jadi lebih paham lah Pak ke apa namanya kepada materi tentang gaya bebas. Cuma tadi Pak boleh minta di share screen dulu yang slide pertama Pak. Oke. Kenapa emang Saudara Ucup? Ada apa dengan slide pertama? Enggak, saya mau bertanya di slide pertama ini ada hubungannya juga sama ini. Oke. Yang ini. Yang renang berenang. Bukan Pak, masih ada Oh, Pak. tentang berenang ya? Ya, betul Pak. Apa? Tentang berenang gaya bebas. Yang ini. Silakan Ucup. Betul. Betul Pak. Tapi tekanan. Kalau di tempat itu kenapa lebih berat? Mungkin enggak sih yang pertama ya Pak, saya mau bertanya kenapa kalau misalnya kita berenang di tempat yang lebih apa ya, yang lebih diet bahasa ini. Yang Cetek. lebih pendek genangan airnya. Iya. Ya. Kenapa tekanannya itu lebih berat? Udah, Saudara Ucup? Ini Pak, itu dulu aja Pak. Terus yang kedua Pak, saya mau nanya, ini kan berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, ya Pak. Ya. Berarti kalau berenang ini kan mencakup dengan bermacam gaya ya Pak. Ada gaya bebas, gaya punggung, gaya kuku. Saudara Ucup, aduh ini bertanya kemana ini? Siapa? Sebentar Pak, mohon maaf. Ya kan di sini kan Bapak menjelaskan berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Nah, kalau misalnya kita dilihat dari arti kalau misalnya dilihat dari bermacam gaya yang ada di dalam berenang gitu ya. Ada renang gaya bebas, gaya kuku, gaya punggung dan gaya dada ya, Pak. Nah, terus kalau misalkan Saudara Ucup, waduh siapa? ini, Anda ini niat nggak bertanya ini? Bercanda Pak, Saudara Ucup bercanda Pak. Aduh, parah Pak, bercanda mulu. Aduh, Enggak, Anda Pak, ini bukan tidak bercanda. patut Benar, dicontoh. ini bukan Pak, bukan bercanda, tapi ini emang pertanyaan saya gitu ke Bapak. Soal di sini kan gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Kalau dilihat berenang, kan berenang itu ada macam gaya. Nah, terus kalau misalkan hewan berenang itu gayanya cuma gaya bebas doang atau ada gaya lain? Bisa diulangi, Saudara Ucup? Anda ini tidak jelas nanyanya. Ini waktunya 10 menit lagi nih, Saudara Ucup. Ini Pak, yang tadi boleh dijawab dulu Pak, yang mengenai tekanan terlebih dahulu. Oh, baik. Untuk kolam yang kecil ya. Saudara Ucup, boleh on cam? Anda ini bertanya tidak sopan.
Siapa? Gimana Pak? Nah, untuk volume air ya. Iya Pak, betul. Jadi Kenapa kenapa lebih? volume si air itu ketika sedikit akan membuat tubuh itu terasa berat seperti itu, Cup? Oh gitu Pak. Ya siapa? Yang Nah, tadi jadi mungkin apa yang saya mau dilanjutkan Pak? iya, jadi gini, Tapi Cup. Jadi gini, Cup. Cup. Biasa dengarkan Bapak terlebih dahulu. Nah, jadi ya, ketika terdapat dalam suatu kolam, jadi volume si air itu sedikit. Nah, itu tuh mempengaruhi massa tubuh seseorang ketika itu berenang. Nah, jadi ketika itu sedikit airnya, maka massa tubuh itu terasa berat. Kenapa? Karena volume air itu karena sedikit. Jadi tidak tekanan airnya itu tidak terlalu ini kepada si orang tersebut ketika berenang seperti itu, Cup. siapa? Mungkin udah Itu dapat berarti itu dipahami. Pak ada kesamaan sama itu gak sama yang hewan tadi Pak? Nah Pak, tadi saya mau bertanya nih, ini Pak. Jadi kan di sini Bapak sedikit ya Pak, mungkin takutnya saya salah pemahaman gitu ya. Iya, iya. Soalnya di Tidak sini apa-apa, Bapak bertanya itu bagus. Anda itu sudah bertanya bagus, saya senang. ya Pak, mungkin karena waktunya sebentar lagi, mungkin saya akan dipersingkat ya Pak. Di sini kan Bapak menuliskan, mengetik bahwa berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Kan mungkin yang biasa berenang di hewan yang suka berenang di air itu kan mungkin bebek yang sering berenang di air ya. Nah, kalau berbicara mengenai renang, Pak, kan pasti kan banyak macam gayanya gitu ya, Pak. Tapi di sini konteksnya itu kan sini ada hewan. Apakah hewan bisa juga gaya kupu? Bukan gitu, Yusuf. Nah, baik-baik. Aduh, ini Anda ini salah pemahaman. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi kan di sini di dalam pengertian berenang itu kan gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Jadi ketika hewan maupun kucing, anjing ataupun sebagainya itu ketika bergerak di dalam air itu sudah termasuk berenang. Jadi tidak ketika ada gaya punggung kaki itu untuk manusia. Jadi itu cuma aplikasi kalau enggak modifikasi dari gerakan berenang tersebut untuk mencapai berenang itu lebih baik dan cepat. Bisa juga terlihat lebih indah kalau kita sebut itu di gerakan di perlombaan berenang gaya indah tersebut. Nah, gitu Yusuf. Mengerti Yusuf Oh, Fadilah? ya siapa berarti Pak kalau misalnya untuk hewan mah Pak, berarti itu saya baru dengar Pak ada renang gaya indah gimana Pak? Katanya tadi cuma ada 4 gayanya. Berarti ada juga dong gaya indah. Perlombaan, bukan gaya. Jadi perlombaan. Yang Pak, saya dengar sih tadi Bukan Bapak termasuk bilangnya gaya, perlombaan Akil. gaya indah gitu. Pak mungkin Akil mungkin salah pendengaran, mungkin kalau yang saya dengar Bapak benar gitu ya, perlombaan apa tadi Pak, perlombaan. Renang indah. Nah, itu tuh gerakannya gimana Pak? Maksudnya perlombaan gaya indah tuh. Berarti kalau misal kita ngomong gaya indah berarti ada gaya baru gitu Pak. Nah, itu bukan di dalam berenangnya. Jadi ketika nanti Bapak share screen ya. Bukan share screen, nanti Bapak bagikan di grup WA tentang video yang memperlombakan perlombaan renang indah. Ya, Yusuf Fadilah, ini waktunya sudah mau habis ini. Pak izin bertanya boleh Pak? Nanti boleh di chat WA aja. Siapa yang mau bertanya? Oh, saya Pak, boleh nggak Pak? Pak sebelumnya mohon maaf Bapak Firman ini observer, jadi mungkin kalau bertanya mengenai ini mungkin gimana ya, Bapak Firman ini kan sebagai penilai gitu, boleh bertanya tapi yang apa ya namanya, yang bisa menguntungkan juga untuk saudara Mari, untuk Bapak Guru Mari gitu Pak. Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan. Nanti tadi yang mau bertanya nanti bisa di ini, nanti buat Yusuf Fadilah dan Akil Bapak share ke grup WA ya tentang video-video
Baiklah, sekian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk Randy Andri Abdillah direkap ya absensinya. Sekian, wassalamualaikum.